Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fakhri Burhanuddin, mahasiswa PPG Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, izin mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Dr. Dasmo MPD dan dosen penguji Ibu Irnin Agustina DA MPD dan juga guru pengujinya ada Muhammad Iqbal SPD. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa topik, di antaranya yang pertama, identifikasi diri, berikutnya ada refleksi pengalaman belajar, yang berikutnya ada pengalaman belajar paling bermakna, yang berikutnya ada desain pembelajaran, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Oke, langsung saja kepada topik yang pertama. Topik yang pertama ada identifikasi diri. Pada topik ini yang akan dibahas adalah visi untuk pendidikan Indonesia. Visi untuk pendidikan Indonesia adalah memberikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermakna, dan relevan. Berikutnya, visi sebagai calon guru. Visi sebagai calon guru diantaranya yang pertama, menjadi guru inspiratif dan teladan bagi siswa. Yang berikutnya adalah menjadi guru yang mencintai dan dicintai murid, serta cinta terhadap profesi. Dan yang terakhir adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan untuk menjalankan visi-visi tersebut adalah yang pertama, saya harus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian, saya harus menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Berikutnya, terus belajar dan mengembangkan diri. Yang terakhir adalah menjadi panutan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Topik berikutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya yang pertama, menyesuaikan dengan karakter peserta didik dan memperhatikan keragaman yang ada pada peserta didik. Karena pada dasarnya, setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan keunikan yang berbeda. Selain itu, setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini agar setiap pembelajaran yang dilakukan itu akan memaksimalkan setiap potensi pada peserta didik, serta peserta didik adalah menjadi pusat objek, bukan objek pembelajaran. Topik berikutnya adalah pengalaman belajar paling bermakna. Salah satu pengalaman belajar paling bermakna yang saya dapatkan selama mengikuti PWG ini adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Di mana peserta didik itu merupakan individu yang unik dengan berbagai latar belakang, perkembangan, dan kesiapan yang dimiliki. Sehingga kita sebagai seorang pendidik penting untuk mengenal peserta didik dengan karakteristiknya dan kemudian menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik tersebut, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik berikutnya adalah desain pembelajaran. Di sini saya lampirkan modul pembelajaran yang saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran, di mana pertama berisi mengenai modul ajar gelombang cahaya. Pada umumnya berisi identitas modul, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada CP, kompetensi, sarana prasarana, dan target peserta didik. Selanjutnya ada model pembelajaran dipakai, yaitu model problem-based learning dengan pendekatan TRL. Lalu metodenya diskusi dan presentasi, strateginya pembelajaran berbasis web, media yang digunakan ada Google Site, kemudian ada LKPD. Lalu untuk assessment ada
asesmen diagnostik, dan asesmen formatif. Kemudian lalu ada kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan sesuai tahapan sintak PBL. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, kemudian ada mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu ada kegiatan penutup dan refleksi. Lalu pada topik berikutnya yang dibahas adalah Google Sheet, di mana di Google Sheet ini merupakan desain inovasi yang saya buat untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam Google Sheet ini berisikan asesmen awal, ada home, asesmen awal, materi, intervensi, dan evaluasi. Pada setiap topik terakhir yang saya bahas adalah rencana tindak lanjut, di mana ada 3 hal yang ingin saya lakukan ketika saya menjadi calon guru. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Saya percaya bahwa kedekatan emosional yang akan membantu siswa merasa lebih nyaman dalam belajar. Kedua, saya akan terus belajar dan beradaptasi dengan metode pengajaran yang inovatif serta teknologi pendidikan terbaru, agar proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan efektif. Ketiga, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan rekan sejawat, sehingga dapat bekerja sama dengan mendukung perkembangan siswa dan menciptakan komunitas pendidikan yang solid. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf.